Giring-giring perak. Episode 3. Kisah duka giring-giring perak. Rombongan Datuk Sipasan bersorak gembira. Mereka ramai-ramai mendekati anak muda itu. Dan ketika mereka tegak mengelilinginya, baru jelas bagi mereka betapa masih mudanya dia. Paling-paling baru berumur 24 tahun. Bertubuh agak kurus, semampai dan tampan serta berkulit kuning bersih. Tak ada tanda-tanda bahwa dia seorang pesilat, apalagi memiliki ilmu tinggi yang sanggup mengalahkan murid harimau Tambun Tulang. Datuk Sipasan maju ke depan. Terima kasih anak muda. Engkau telah menyelamatkan nyawa kami semua. Tak tahu bagaimana cara membalas budi yang telah kami terima ini. Hanya Tuhan yang akan membalasnya. Tak usah dipikirkan hal itu. Apakah tak lebih baik menguburkan teman-teman yang meninggal? Semuanya jadi sadar. Dan mereka lalu ramai-ramai menggali lubang besar. Ada 9 orang yang meninggal. Dan semua mereka dikuburkan dalam sebuah lubang bersamaan. Ketika mereka selesai menguburkan mayat-mayat itu, hari telah senja. Tak jauh dari sini, ada air terjun di Batang Anai. Barangkali lebih baik kita bermalam dekat air terjun itu sambil bertanak. Anak muda, kami mengundang Anda untuk makan bersama malam ini. Jangan menolak, kami punya bekal cukup banyak. Dendeng daging rusa, dan palai rinua. Marilah kita ke sana. Ucapan Datuk Sipasan ini disambut dengan gembira oleh semua anggota rombongan. Mereka mengagumi anak muda itu. Mereka ingin mengenalnya. Dan mereka juga berpikir, alangkah baiknya kalau anak muda ini bisa melanjutkan perjalanan bersama mereka ke Luhak Tanah Datar. Lagi pula mereka belum mengenal siapa namanya, dari mana dia dan di mana perguruannya. Anak muda itu tak menolak. Rombongan itu dengan bernyanyi gembira lalu melanjutkan perjalanan. Tak sampai 1 jam, rombongan itu tiba di bawah air terjun di danau kecil yang amat indah di mana air terjun itu menghamburkan diri. Tempat itu tak berapa jauh dari Bukit Tambun Tulang. Bahaya serangan mendadak dari penyamun-penyamun tadi bukannya tak mungkin. Tapi dengan adanya anak muda tangguh ini, mereka yakin penyamun itu takkan berani menampakkan batang hidung. Anak muda itu ternyata juga mahir dalam obat-obatan. Tangan dan rusuk Datuk Sipasan yang patah dia obat dengan ramuan daun-daunan yang dia ambil di sekitar air terjun tersebut. Obat itu mendatangkan rasa nyaman dan melegakan pernafasan Datuk tersebut. Ngilu dan nyerinya lenyap sama sekali. Pengobatan itu dia lakukan setelah selesai makan. Mereka semua berkumpul mengitari api unggun besar yang dibuat tak jauh dari air terjun. Lelaki perempuan, tua muda berkumpul ingin melihat dan mendengar cerita anak muda yang telah menyelamatkan nyawa mereka itu. Beberapa orang yang luka juga diobati. Dan sama keadaannya dengan Datuk Sipasan, luka mereka terasa banyak sekali angsurannya. Obat apa namanya ini? Tanya Datuk Sipasan. Inilah pengobatan asli sejak nenek moyang kita. Segala obat yang dibuat berasal dari daun-daun dan akar-akar serta getah tumbuh-tumbuhan. Dan malam itu rombongan penduduk yang pindah dari Pariaman ke Luhak Tanah Datar itu mendapat pelajaran yang amat bermanfaat. Yaitu belajar meramu obat-obatan. Mereka sibuk mencari akar kayu, daun tumbuh-tumbuhan yang ditunjukkan contohnya oleh anak muda itu. Dan diterangi api unggun mereka membuat obat-obatan. Menjelang tengah malam, tak seorang pun yang berniat untuk tidur. Dan Datuk Sipasan mengerti apa yang diingini oleh rombongannya. Ketika mereka duduk sambil menghirup kopi yang dijerangkan oleh Siti Nilam, gadis berusia 17 tahun yang ayahnya mati di Bukit Tambun Tulang tadi,
yang dirinya hampir pula dinistai penyamun itu. Datuk itu membuka pembicaraan dengan hati-hati. Maaf, sampai saat ini kami belum tahu harus memanggil apa pada engkau anak muda. Maksud saya, kami belum tahu siapa namamu, di mana kampungmu dan akan kemana engkau sebenarnya. Sementara tentang diri kami semua, rasanya sudah tak ada lagi yang harus diceritakan. Anak muda itu tak segera menjawab. Dia memandang ke arah air terjun di lembah aneh itu. Lambat-lambat menanggalkan giring-giring perak di kaki kanannya. Masih ingat pertanyaan saya tadi, ketika masih di Bukit Tambun Tulang? Dia bertanya perlahan. Ya, saya masih ingat. Engkau menanyakan kalau ada di antara kami yang mengenal giring-giring ini. Jawab Datuk Sipasan. Anggota rombongan yang lain pada menggeser duduknya mendekat. Anak muda itu menarik nafas panjang. Matanya menghadap lurus ke depan. Dan di depannya, justru duduk Siti Nilam di samping seorang perempuan lain. Tanpa disadari, mereka bertatapan cukup lama. Akhirnya Nilam menundukkan mukanya yang bersemu merah dalam cahaya api unggun. Siapa nama saya? Dari mana saya datang? Itu yang selalu ditanyakan orang, anak muda itu berkata perlahan sambil menatap api unggun. Seperti bicara pada dirinya sendiri. Namun, itu pula yang tak saya ketahui. Katanya lagi. Semua yang hadir jadi tertegun tak mengerti. Ya. Dia melanjutkan lagi. Saya tak mengetahui siapa nama saya. Dan tak tahu di mana kampung halaman saya. Saya juga tak tahu siapa ayah dan ibu saya. Ketika saya mulai bisa berpikir, saya mendapati diri saya di puncak Gunung Talang bersama seorang lelaki tua yang saya sangka ayah saya. Namun setahun yang lalu, dia menceritakan semuanya. Bahwa saya bukan anaknya. Bahwa dia menemukan saya di sebuah ladang yang dia sudah tak ingat di mana tempatnya. Dia temukan ketika masih berumur 5 bulan. Tak jauh dari tempat saya berdiri, ada negeri hangus terbakar, penduduknya melarikan diri. Kabarnya baru kena rampok. Dia bawa ke Gunung Talang di mana dia tinggal. Satu-satunya tanda yang ada pada saya adalah giring-giring perak ini. Orang tua yang merawat saya itulah guru saya bersilat dan belajar ilmu batin serta ilmu obat-obatan. 3 bulan yang lalu saya disuruhnya turun gunung mencari orang tua saya. Mencari kampung saya. Dia tak mengetahui siapa nama saya. Dan kalau dia memanggil saya dengan sebutan si giring-giring perak. Sejak sebulan yang lalu, saya sudah mendatangi Padang dan pesisir selatan, mendatangi kampung demi kampung, memasuki belukar dan ladang, mencari kalau ada orang yang kehilangan anak 20 tahun yang lalu. Dengan giring-giring perak di kaki kanannya. Itulah sebabnya, giring-giring ini tak pernah saya lepaskan. Meskipun sudah begini besar. Saya yakin suatu hari, entah kapan, barangkali ibu atau ayah, atau barangkali kakak saya, kalau mereka masih hidup, mereka akan mendengar giring-giring ini, dan teringat pada saya. Saya akan mencari mereka, kemanapun jua. Ketika dia menghentikan ceritanya, perempuan-perempuan pada mengusap air mata. Lelaki pada menunduk. Maafkan saya telah membangkitkan cerita yang membuat Anda sedih, kata Datuk Sipasan. Anak muda itu menggeleng. Dia tersenyum lemah. Dan tiba-tiba matanya bertatapan lagi dengan Siti Nilam yang kebetulan lagi mencuri pandang padanya. Gadis itu basah pipinya karena air mata. Dia teringat ayahnya yang mati di Bukit Tambun Tulang tadi. Kini dia juga sebatang kara,
Ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit perut di Pariaman. Mereka bertatapan lama sekali. Malam mencekam di Batang Anai. Lewat tengah malam, ketika semua rombongan bergelung di keliling api untuk tidur, sementara yang perempuan masuk ke pedati, anak muda itu berjalan lambat-lambat menjauhi lingkaran api unggun itu. Beberapa orang terbangun mendengar suara giring-giring perak di kakinya ketika dia melangkah. Suara giring-giring itu melantun lemah. Seperti sebuah dendang rindu dan putus asa seorang anak yang mencari kedua orang tuanya. Si giring-giring perak itu pergi, bisik seorang lelaki pada Datuk Sipasan. Datuk itu membuka matanya. Saya juga mendengar suara giring-giringnya. Tapi saya rasa dia takkan pergi, jawab si Datuk perlahan. Kenapa begitu? Entahlah, pokoknya saya rasa dia akan tetap bersama kita sampai besok. Dia takkan mau meninggalkan rombongan yang telah ditolongnya di kaki bukit ini. Tempat ini masih sangat berbahaya. Barangkali penyamun-penyamun itu tengah mengintai kita. Aneh, siang tadi sama sekali saya tak melihat dia bersilat. Maksudmu? Seorang lain di dekat api unggun yang mendengar pembicaraan perlahan itu bertanya sambil mengangkat kepala dari batu yang dia jadikan sebagai bantal. Nada tanyanya agak berang. Maaf, bukan saya menyaksikan kepandaiannya. Tapi saya tak punya kesempatan melihat dia bergerak. Terlalu cepat. Iya. Saya sendiri tak tahu bagaimana cara dia bergerak. Hanya melesatnya bayangan putih yang nampak ketika dia menyerang Gampo Bumi 2 kali. Dan tombak yang hampir menyudahi nyawa saya, dia hantam dengan ranting kayu. Gerakannya benar-benar cepat. Hei, dia memang belum mengatakan siapa gurunya tadi bukan? Ucapan Datuk Sipasan ini membuat beberapa lelaki bangkit dari pembaringan mereka. Pembicaraan itu memang menarik perhatian mereka semua. Iya, dia tak pernah bicara tentang siapa nama gurunya. Yang dia katakan hanyalah bahwa gurunya berdiam di Gunung Talang. Gunung Talang. Seingat saya tak pernah ada seorang pun guru silat tinggal di sana. Ataukah pengetahuan saya demikian sempitnya hingga yang saya ketahui hanyalah perguruan-perguruan kecil saja? Datuk Sipasan seperti bicara pada dirinya sendiri. Suara giring-giring itu sudah senyap. Yang terdengar kini hanyalah suara desa air terjun Anai dan bisikan malam bersahutan dengan suara penghuni hutan. Hei Datuk, bagaimana kalau dia kita jodohkan dengan Siti Nilam? Seorang lelaki separuh baya bicara. Ucapannya tak begitu keras. Tapi hampir semua lelaki yang tidur di keliling api unggun itu pada menyumburkan kepala mereka dari bawah selimut. Beberapa orang di antaranya malah duduk. Datuk Sipasan masih diam. Apa maksudmu? Tanyanya perlahan. Maksud saya mereka nampaknya saling jatuh hati. Dari mana kau tahu? Seorang lelaki dekat pohon tumbang yang telah duduk dari berbaringnya bertanya. Saya melihat mereka saling menatap lama sekali tadi. Ya, saya juga melihat. Kata lelaki lain. Ya, saya juga. Saya juga. Ketika berkelahi di Bukit Tambun Tulang tadi, dia bertatapan cukup lama dengan kepala penyamun itu. Juga dengan saya. Apakah itu pertanda cinta pula? Suara Datuk Sipasan masih terdengar perlahan tanpa merubah posisinya berbaring. Ucapannya ini disambut oleh tawa bergumam beberapa orang. Tapi lelaki yang bicara pertama tadi menyela lagi. Pandangannya pada Datuk dan kepada kepala penyamun itu sudah tentu berlainan dengan pandangannya pada Nilam. Jangan disamakan. Dia pastilah anak muda normal Datuk. Kembali beberapa orang tertawa mendengar kilah ini.
Datuk Sipasan sendiri ikut tersenyum. Iya. Saya juga melihat dia menatap lama sekali pada Nilam. Tidak hanya dia, Datuk. Nilam juga membalas tatapannya lama sekali. Dan itu bukan hanya sekedar tatap-tatapan. Tatapannya punya arti. Arti yang dalam. Sambung yang lain. Dalam dan bermakna, sahut yang lain pula. Bermakna dan indah. Yang lain lagi bicara. Dan mereka jadinya bicara bergalau. Kemudian galau itu terhenti tatkala sayup-sayup terdengar suara bansi. Suara bansi di tengah malam. Bunyi bansi itu lembut mendayu. Mereka saling pandang. Kemudian beberapa orang merebahkan badannya kembali. Beberapa orang lagi mengikuti berbaring perlahan. Menarik selimut, berkelumun. Namun suara bansi itu tetap mereka dengar. Ada relung hati mereka yang serasa teriris pilu bersama suara bansi yang alangkah menghibahnya itu. Dia merindukan orang tuanya, saudaranya, kakaknya, atau siapa saja yang bisa mengenalnya. Seorang berkata dari balik kain sarung yang menutupi wajahnya. Suara bansi itu adalah suara hatinya. Alangkah sepinya malam ini. Malam yang gelap di tengah rimba. Namun dirinya ratusan kali lebih sepi dari kesepian rimba ini. Hidup tanpa mengenal apa-apa. Bahkan nama dan dirinya sendiri tak dia kenal. Datuk Sipasan berkata perlahan. Yang lain mendengarkan sementara hati mereka jatuh hibah mendengar suara bansi itu. Kalau dia memang punya hati pada Nilam, saya amat bersyukur. Nilam baru kehilangan ayah. Kehilangan ibu. Kini dia sebatang kara. Kalau mereka dijodohkan Tuhan, saya yakin mereka akan bahagia. Nilam akan mendapat pelindungan dari lelaki yang gagah perkasa. Sementara anak muda itu akan menemukan ibu, adik dan saudaranya dalam diri Nilam. Datuk itu berkata perlahan. Malam pun berangkat larut. Tak ada lagi di antara mereka yang bicara. Barangkali semua tertidur karena lelah. Tapi barangkali juga tak seorang pun yang bisa memejamkan mata. Salah seorang di antara yang tak bisa memejamkan mata itu adalah Siti Nilam. Dia terbaring dengan gelisah dalam ruang pedatinya. Suara bansi itu amat menggelisahkan hatinya. Dia tak tahu kenapa dia menangis. Dia tak ingin menangis. Tapi air mata menggabak terus di pipinya. Dia teringat pada almarhum ibunya. Pada ayahnya yang baru saja meninggal siang tadi. Dia kini sebatang kara. Tak ada famili. Kemana dia harus pergi? Ikut terus dengan rombongan ini. Kemudian mengapa? Sebagai gadis yang baru saja mekar, dia tahu cukup banyak lelaki yang jatuh hati padanya. Namun dia tak pernah memikirkan lelaki sekalipun. Tak pernah. Tapi tatapan anak muda berbaju putih dan bergiring-giring perak itu membuat hatinya berdebar. Dia berbalik ke kiri, ke kanan, menghapus air mata. Suara bansi tadi sudah lama lenyap. Yang terdengar hanya suara burung hantu dan desahan air terjun. Desah air itu seperti desah hatinya yang sepi. Desah hatinya yang sendiri tanpa ayah dan ibu. Dia menghapus air mata. Dia duduk, dia berdiri. Dia turun ke tanah. Menghirup udara malam yang alangkah sejuk dan segarnya. Dia melangkah. Di kanannya kelihatan api unggun, di mana para lelaki pada berbaring di sekelilingnya. Dia melangkah ke kiri. Dia ingin menceritakan penderitaan hatinya pada orang lain. Pada perempuan lain. Dia menoleh ke pedati Rahimah yang ada di belakang pedatinya. Sunyi. Sudah tidurkah dia? Pasti sudah. Kesanakah aku? Ah, dia sudah tidur.
Kenapa harus kuikut sertakan dia ke dalam rusuh hatiku? Dengan pikiran demikian dia melangkah terus. Dia ingin ke dekat air mancur. Ingin mendengar resahnya air terjun itu. Barangkali keresahan air terjun itu bisa mengalahkan resah hatinya. Bukankah dengan mendengar keresahan lain keresahan kita terasa lebih ringan? Tapi kenapa bansi itu tak lagi berbunyi? Ah, lebih baik memang dia tak berbunyi. Tapi aku ingin mendengar bunyinya lagi, pikirnya sambil tetap melangkah ke air terjun. Namun gadis ini tak mengetahui bahwa keinginannya untuk lepas dari kegundahan hatinya itu justru menyeretnya ke dalam bahaya yang mengerikan. Dugaan Datuk Sipasan memang benar, pimpinan penyamun Bukit Tambun Tulang itu memang tak mau menyerah begitu saja. Belum pernah dalam sejarah hidup mereka, melepaskan mangsa pergi tanpa upeti. Apalagi rombongan datuk ini telah mendatangkan celaka pada mereka. Untuk itu Gampo Bumi mengirimkan 4 orang anak buahnya yang tangguh-tangguh untuk mengikuti rombongan itu. Dan mereka jadi gembira bahwa rombongan itu justru bermalam dekat air terjun. Tadinya mereka jadi kecut melihat anak muda itu tak pernah lepas dari rombongan tersebut. Mereka menanti di seberang air terjun sana. Menanti saat yang baik untuk membalaskan sakit hati dan dendam. Nyamuk dan kegelapan malam bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka. Bahkan harimau dan ular tak bisa menggetarkan mereka. Mereka sudah terlalu biasa dengan hutan ini. Ini adalah rumah mereka. Mereka mengenal setiap jengkal hutan ini. Karenanya ketika rombongan datuk itu terlena tidur di serang kantuk nyamuk dan rasa dingin yang menusuk, mereka enak-enak saja di dahan kayu mengintai. Suatu saat salah seorang di antara mereka berbisik, "Ses, lihat itu." 3 orang lainnya menoleh. Dan mereka melihat sesosok tubuh berjalan ke air terjun. "Hei, itu perempuan. Ses, jangan ribut. Biarkan dia. Ini umpan yang empuk. Hei, bukankah gadis itu yang gagal dilahap Lelo Cindai siang tadi?" Lelaki yang bernama Lelo Cindai, yang memimpin rombongan kecil itu mempertajam pandangan. Dan jakunnya turun naik. Ya, dialah gadis itu. Amboy, gadis yang jolong mekar. Susunya sekepalan tangan. Mengkal dan harum. Aku sempat meremasnya tadi siang. Pinggulnya. Amboy. Ini bahagianku. Daripada batang pisang, lebih baik merapalam dan ku ini. Tak dapat tadi siang lebih nikmat malam ini. Kemarilah Upik, kemarilah sayang. Ini udamu. Ku beri kau yang nikmat di dunia ini. Lelo Cindai berbisik dan berpantun. Jangan terlalu panjang pantunnya Lelo. Yang perlu Lelo ingat adalah pantun ini, di mana tumbuhnya padi, kalau tidak di sungai Batanghari. Kalau Lelo mendapat 4 kali, jangan lupa kami seorang sekali. Pantun ini disambut dengan tawa yang ditahan oleh 3 orang lainnya. Beris. Bukankah selama ini saya selalu memberi kalian giliran? Kalau saya selesai 4 kali, kalian kuberi 2 kali seorang oke? Oke sih oke Lelo. Tapi apakah gadis itu akan tahan? Jangan khawatir, dia tidak hanya tahan, tapi akan melayani kita semua dengan keahliannya. Dengan keahliannya. Ya. Saya rasa dia belum pernah disentuh lelaki Lelo. Jahanam. Siang tadi saya meremasnya. Apakah saya kau anggap bukan lelaki? Bukan. Bukan itu maksud saya Lelo. Selain Lelo saya rasa dia masih perawan. Barangkali umurnya paling tinggi 18. 16. Dia pasti 16. Kata Lelo Cindai membetulkan. Ya, saya percaya itu. Tapi ini dia datang.
Lihat dia membasuh mukanya dengan air sedingin ini. Gila. Apakah dia seorang yang berdarah panas makanya malam sedingin ini mencuci muka? Ya, dia gadis berdarah panas. Itu bagus bukan? Nah, siap-siaplah. Penculikan Siti Nilam. Anak muda bergiring-giring perak itu bersandar ke batang kayu. 3 bulan mengitari Gunung Tandikat. Datang dari kampung ke kampung. Bertanya dari rumah ke rumah. Tapi tak seorang pun yang pernah kehilangan anak. Tak seorang pun yang mengetahui bahwa ada suatu keluarga yang kehilangan anak 20 tahun yang lalu. Kalaupun ada, siapa yang masih ingat? Dan mereka semua mengenal dan memanggilnya dengan sebutan si giring-giring perak. Dia tak bernama, bukankah tanda pengenalnya hanya giring-giring perak itu? Saya pasti punya nama. Saya pasti punya ayah dan ibu. Suatu saat kelak, kalau mereka masih hidup saya pasti bertemu dengan mereka. Pasti. Tapi apakah mereka masih hidup? Dan acap kali, jika dia sampai pada pikiran seperti ini dia menunduk. Menyembunyikan kepalanya di antara kedua lututnya. Tangannya bergerak ke bawah perlahan. Minggang pergelangan kaki kanannya. Menyentuh giring-giring perak itu. Talinya sudah dia perpanjang. Karena sudah tak muat lagi. Jari-jarinya mempermainkan buah giring-giring itu. Tapi tiba-tiba kepalanya tertegak. Dia seperti mendengar jerit tertahan. Salah dengarkah dia? Suara burung malamkah itu? Atau suara anak harimau? Tidak, itu pasti suara perempuan. Dia melangkah cepat arah ke api unggun. Di sana Datuk Sipasan sudah tegak. Ketika dia melihat anak muda itu datang, dia segera bicara, saya mendengar suara pekik tertahan. Entahlah. Hei bangun semua. Suara datuk ini membangunkan semua lelaki. Ada suara pekik tertahan. Coba periksa semua pedati. Kumpulkan perempuan-perempuan. Semua lelaki memasang suluh yang telah tersedia sejak dari Pariaman. Dan dengan suara keras memanggil perempuan-perempuan untuk berkumpul. Siti Nilam. Datuk itu berkata cepat begitu perempuan-perempuan yang berjumlah 16 orang itu berkumpul. Ya dia yang tak ada. Saya lihat pedatinya kosong. Harimau atau penculikan. Datuk itu berkata perlahan. Saya rasa diculik. Kata si giring-giring perak. Suaranya datar tanpa emosi. Bersebar 3-3. Cari dia sampai dapat. Datuk itu memerintahkan semua lelaki. Namun si giring-giring perak mencegahnya. Tak ada gunanya Datuk. Malam terlalu gelap. Hutan ini terlalu lebat. Datuk pasti tak mengenal rimba ini. Sementara penyamun itu sudah kenal setiap jengkal hutan ini dengan baik. Tapi kami bertanggung jawab padanya. Dia sebatang kara. Ayahnya meninggal siang tadi. Sementara ibunya sudah beberapa tahun yang lalu mati karena sakit perut. Si giring-giring perak menatap Datuk Sipasan. Kemudian dia berkata perlahan, saya akan mencarinya. Kami akan ikut dengan Anda. Terima kasih. Tapi saya juga mengenal hutan ini dengan baik. Saya rasa sendiri akan lebih mudah tunggulah di sini. Insya Allah, sebelum fajar datang, saya akan membawa gadis itu, siapa namanya tadi? Nilam. Ya, Nilam. Siti Nilam. Dan sebelum mereka sadar apa yang terjadi, anak muda itu tiba-tiba lenyap dari hadapan mereka. Ya Tuhan, sebentar ini dia di sini. Di hadapan kita. Kenapa tiba-tiba lenyap? Seorang lelaki tua bicara dengan mulut ternganga. Datuk Sipasan menggeleng. Alangkah sempitnya dunia kita. Seumur hidup,
Saya tak pernah melihat orang mampu bergerak demikian cepat. Apakah dia memang manusia? Seorang perempuan bicara perlahan. Semua mata memandang padanya. Kemudian mereka saling tukar pandangan. Ya, apakah dia bukan jin? Kenapa dia memakai kain serba putih? Bukankah yang memakai pakaian serba putih itu hanyalah mayat? Apakah dia bukannya sebuah tamsil pada kita yang hidup, bahwa dia melintas membawa pesan kematian? Datuk Sipasan tersenyum mendengar ucapan anak muda ini. Sebaiknya engkau menjadi seorang seniman buyung. Ucapanmu terlalu puitis. Tapi ada benarnya. Dia memang membawa pesan kematian. Pesan kematian bagi penyamun-penyamun itu. Bersambung.